Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas dan melanjutkan penyusunan kerangka teori dan pengukuran. Ya. Berikut ini adalah bagaimana caranya menyusun sebuah kerangka teori. Jadi kita mulai dari namanya tinjauan pustaka, kemudian ada konstruksi model teoritis, kemudian ada model analisis, hipotesis, dan pengukuran. Nah, kita harus lebih tahu dulu pemahaman tentang teori yang kita ambil, yang kita angkat ke dalam suatu penelitian. Nah, teori ini nanti akan didasarkan pada permasalahan yang kita tulis pada bab 1 atau di dalam latar belakang masalah, kemudian rumusan permasalahan dan juga tujuan-tujuan penelitian yang dilakukan. Nah, teori ini sebenarnya bukan hanya sekedar kumpulan dari definisi, tetapi juga menggali apa yang sedang diteliti. Jadi, teori ini apakah ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti? Atau juga teori ini yang menjadi pendukung dari penelitian yang kita lakukan. Seberapa kuat penelitian yang kita lakukan didukung dengan teori-teori yang kita ambil dari buku, bisa dari jurnal-jurnal, dan kita bisa melakukan review dari berbagai macam jurnal atau penelitian sebelumnya yang menyangkut teori yang akan dijelaskan. Lalu kita lihat di sini seberapa pentingnya teori itu bisa dikemukakan dalam suatu penelitian. Jadi memang pertama itu memberikan kerangka, membantu melihat permasalahan. Artinya dengan menggunakan teori, kita bisa menjelaskan lebih detail alasan-alasan dan urgensi dari penelitian yang kita lakukan berdasarkan topik judul yang kita tuliskan di bab pertama dengan adanya latar belakang masalah dan juga rumusan permasalahan. Nah, teori ini nanti akan meninjau seberapa jauh teori ini yang sudah digunakan. Atau bisa kita lihat seberapa valid, seberapa akurat teori ini bisa diterapkan pada penelitian terdahulu. Apakah teori ini bisa dilakukan di penelitian yang kita lakukan atau tidak. Nah, sehingga kita bisa menyediakan konsep yang relevan. Jadi apakah sesuai atau tidak ya. Jadi kita tidak sembarangan mengambil sebuah teori, tapi kita perlu landasan dan juga referensi. Nah, ini yang saya tekankan di sini, referensinya Anda harus banyak ya. Jadi nggak bisa ambil 1-2 buku atau 1-2-3 jurnal, tidak, tapi kalian harus sebanyak-banyaknya untuk mendukung apa yang kita teliti di sini ya. Nah, sehingga dari teori ini dan juga permasalahan yang diajukan di bab 1 ini sebagai dasar pengajuan hipotesis nanti di bagian selanjutnya. Ya, definisi teori ini mungkin sudah kita baca dan sudah kita ketahui ya. Misalkan di sini teori ini sebenarnya sistem dari gagasan, juga konseptual, abstraksi, bagaimana memadatkan pengetahuan. Nah, ini dikemukakan oleh si Newman. Kemudian si Turner ini menjelaskan sistematika, hukum-hukum dan juga kenyataan yang benar-benar diamati secara sistematis tadi ya. Nah, kemudian ada lagi teori itu juga memuat tentang pemahaman, definisi dan juga korelasi serta hubungan variabel-variabel ini yang dikemukakan oleh Karliner. Ya. Baik, setelah teori ini kita pahami lebih jauh tentang apa yang kita sajikan, maka perlu teori ini kita tinjau kepustakaannya. Kita melakukan proses kajian teori terdahulu. Jadi, ketika kita melakukan penelitian, teori-teori yang terdahulu itu kita lihat, kita analisis apakah sesuai atau belum, apakah sudah pas atau belum, apakah relevan atau belum. Nah, kalau misalkan belum, kita akan lihat kelemahannya lagi. Setelah itu, kita baru fokus terhadap kajian teori, difokuskan pada konsep utama. Misalkan begini, kita ingin meneliti tentang kajian tentang ilmu sosial gitu ya, ilmu humaniora. Jadi nanti difokuskan pada bidang itu ya, difokuskan. Teorinya harus dimunculkan dan direlasikan dengan permasalahan yang ada. Nah, sehingga nanti akan muncul variabel-variabelnya di situ ya. Nanti variabel itu nanti ada dua, ada variabel independen dan juga variabel dependen. Nanti disinilah kita sudah muncul variabelnya seperti apa. Berikutnya kita melihat dari konstruksi model teoritis ya. Jadi model teoritis ini didasarkan pada proporsi dinyatakan dalam teori ya. Jadi
Ketika kita membuat suatu penelitian dan kita mengangkat suatu permasalahan dan juga mengangkat sebuah teorinya, maka nanti teorinya ini sebagai dasar kerangka teoritis ya atau konstruksi, nanti ini hubungannya dengan variabel. Jadi variabel A nanti teorinya apa? Variabel B teorinya apa? Variabel C teorinya apa? Jadi mereka saling-saling sama berkaitan. Jadi nggak boleh saling menyimpang ya. Kemudian mengubah konsep menjadi variabel. Nah, tadi saya sebutkan, ketika sudah masuk ke tinjauan pustaka, nanti muncul variabelnya, kita munculkan. Nah, ini nanti variabel ini yang kita ukur. Nah, karena kita ukur, ini merupakan satu bagian karakteristik dari penelitian kuantitatif ya. Jadi memang penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang memang bisa diukur dari variabel-variabel yang kita munculkan ya. Kemudian variabel itu berhubungan dengan teori yang relevan dan juga permasalahan yang kita angkat dalam penelitian. Nah, dengan demikian kita akan menampilkan variabel bebasnya juga dan variabel yang terikat ya. Jadi variabel dependennya dan juga independen. Selanjutnya, setelah kita memunculkan variabelnya baik dependen dan independen, kita akan jelaskan satu persatu lebih detail berdasarkan teorinya. Jadi kita nggak sembarangan. Variabel A ini teorinya apa? Kita ambil dari mana? Referensinya dari mana? Kemudian variabel B itu juga sama. Referensinya dari mana? Sumbernya dari mana? Kemudian bentuknya seperti apa dan sebagainya ya. Nah, ini konstruksi model teoritis. Artinya kita memunculkan suatu variabel. Nah, kemudian variabel itu didasarkan pada referensi dan juga bukti-bukti teori yang relevan. Selanjutnya setelah kita munculkan variabel dalam konstruksinya, di sini kita melakukan model analisis. Jadi model analisis ini melibatkan variabel bebas dan juga variabel terikat. Nah, kalau kita lihat di sini variabel bebasnya misalkan begini ya, pengetahuan kartu sehat, misalkan persepsi ketersediaan kartu sehat, kemudian persepsi akses sarana kesehatan, apakah bisa berpeluang atau berpengaruh atau bisa berdampak pada pemanfaatan kartu sehat. Nah, di sini kita lihat bahwa variabel bebas ini artinya variabel yang bisa menentukan variabel terikat. Jadi kita ini meramalkan variabel terikat dari variabel bebas ini. Jadi variabel terikat inilah variabel yang sifatnya memang tetap konstan ya. Kemudian dia bisa diubah dan bisa dipengaruhi dari variabel bebas ini. Jadi kalian nanti bisa membuatnya seperti ini kira-kira bentuknya. Tidak cukup dengan variabel bebas dan juga variabel terikat, kita juga bisa harus membuat suatu hipotesis. Nah, kenapa hipotesis? Karena kadang dalam suatu penelitian itu ada yang namanya bias. Jadi di bab 1 kita mengangkat suatu permasalahannya A misalkan, B. Kemudian di landasan teorinya, tinjauan kepustakaannya, kita mengangkat teorinya C. Ya, bukan teorinya si A. Bukan teorinya si B. Kemudian hipotesisnya kita tidak buat. Lalu nanti hasil kesimpulannya itu nanti akan pasti bias. Karena berbeda teorinya C ya, permasalahannya A dan B. Nah, ini harus disinkronkan. Jadi kalau misalkan permasalahannya A atau B, maka teorinya juga A dan B. Dan nanti hipotesisnya membuktikan kebenaran apakah teori A dengan permasalahan A ini punya relasinya atau tidak, relevan atau tidak. Kemudian nanti kita hubungkan permasalahan B dengan teori B ini terdapat hubungannya atau tidak ya, kemudian signifikasinya apa tidak. Nah, ini nanti kita tegaskan di hipotesis. Nah, jadi hipotesis ini gunanya untuk mengatasi tadi penelitian yang sifatnya bias ya, jadi kayak semacam keluar dari jalur gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat di sini hipotesis itu dimulai dari mengidentifikasi hubungan variabel ya. Jadi nanti variabel itu kita bisa membuat suatu pola ya, nanti kemudian kita lihat hubungannya antar variabel melalui sebuah hipotesis. Jadi sebenarnya hipotesis ini masih merupakan jawaban sementara ya. Jadi prediksi untuk menegaskan antara permasalahan dengan teorinya. Itu baru
sementara. Nanti hasilnya yang paten, yang lebih pasti nanti ketika pembahasan di bab selanjutnya itu melalui sebuah analisis dengan bantuan metode statistik ya. Nah, nanti di sini berupa satu atau dua variabel kausalnya atau yang lainnya, nanti kita bisa mendapatkan penegasan dan juga pendapat dari gagasan peneliti ya. Jadi hipotesis itu sebenarnya penegasan selain jawaban sementara terhadap penelitian kita supaya tidak bias. Ya. Kemudian di sini pernyataan kausalitas ya. Jadi nanti variabel A mengakibatkan B misalkan. A disebabkan B misalkan. X berhubungan dengan Y. X mempengaruhi Y. A berasosiasi dengan C misalkan. Semakin dekat X, semakin tinggi Y. Nah, ini adalah pernyataan kausalitas ya, menyatakan hubungan sebab akibat. Nah, ini contohnya ya, contoh hipotesis. Perbedaan letak wilayah kota akan mengakibatkan perbedaan tingkat perkembangan ekonomi. Kita lihat lagi. Perbedaan letak wilayah kota akan mengakibatkan perbedaan tingkat perkembangan ekonomi. Ini baru dugaan sementara, baru jawaban sementara. Nanti kita akan melihat penjelasannya, pembuktiannya di pembahasan selanjutnya. Kemudian, perbedaan tingkat perkembangan ekonomi wilayah disebabkan perbedaan letak suatu wilayah kota. Nah, ini dibalik ya. Perbedaan letak wilayah kota berhubungan dengan perbedaan tingkat perkembangan ekonomi. Nah, ini contoh kalau kita menggunakan hipotesis seperti ini. Ya, ini perbedaan letak wilayah kota mempengaruhi perbedaan tingkat perkembangan ekonomi. Perbedaan letak wilayah kota berasosiasi dengan perbedaan tingkat perkembangan ekonomi. Semakin dekat letak wilayah kota, semakin tinggi tingkat perkembangan ekonomi. Ya, ini contoh pernyataan kausalitas. Ya, demikian ya materi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.